Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosida. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan semester genap kelas 4 SD halaman 203 sampai 204. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya. Latihan soal semester genap kelas 4 SD bagian B. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, tentukan keliling dan luas masing-masing gambar bangun datar berikut. Nah, di sini yang A adalah bangun persegi dengan panjang sisi diketahui 9 cm. Panjang sisi sama dengan 9 cm. Ini adalah bangun persegi. Kelilingnya K sama dengan 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali panjang sisinya 9 cm. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, untuk luasnya, luas sama dengan sisi kali sisi. 9 cm dikali 9 cm. Hasilnya 81 cm persegi. Untuk gambar yang B, ini adalah bangun datar persegi panjang. Dengan panjang sama dengan 14 cm. Kemudian lebarnya 9 cm. Nah, keliling sama dengan keliling persegi panjang, rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya 14 cm ditambah lebarnya 9 cm. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu panjang dengan lebar. Berarti 2 dikali 14 ditambah 9 hasilnya 23 cm. Maka kelilingnya ketemu 2 dikali 23 cm sama dengan 46 cm. Nah, untuk luasnya sekarang, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 14 cm, kemudian lebarnya 9 cm. 14 dikali 9 hasilnya 126 cm persegi. Nah, untuk nomor 1C, di sini adalah gambar segitiga siku-siku dengan alasnya 12 cm dan tingginya 9 cm. Jadi ini kita jadikan alas, kemudian 9 cm ini adalah tinggi. Nah, karena yang ditanyakan adalah keliling, maka kalau keliling berarti kan ketiga sisinya dijumlahkan. Nah, ada satu sisi yang belum diketahui. Kita misalkan di sini adalah sisi X, ya. X itu nilainya berapa? Kita cari, karena X di sini ada di depan sudut siku-siku, maka kita gunakan teorema Pythagoras. X sama dengan akar, ya, jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat adalah 144 ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 81, sama dengan akar 144 ditambah 81 yaitu 225. Akar 225 adalah 15 cm. Nah, berarti sisi ini yang belum diketahui besarnya adalah 15 cm. Nah, kalau ketiga sisinya sudah diketahui, maka kita bisa mencari kelilingnya. Nah, keliling segitiga di atas adalah ketiga sisinya dijumlahkan, berarti
9 cm ditambah 12 cm ditambah 15 cm sama dengan 36 cm. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah mencari luas. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, tadi sudah kita tentukan alasnya ya, yaitu yang 12. Kemudian tingginya adalah 19 cm. Maka tinggal kita masukkan setengah dikali 12 cm dikali 9 cm sama dengan setengah kali 12 berarti kan 6 ya. 6 kali 9 berarti 54 cm persegi. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar dua persegi dengan panjang sisi 24 cm ya. Berarti panjang sisi dari kedua persegi ini ada 24 cm. Kemudian persegi ini saling berpotongan ya. Nah, kemudian di sini ada gambar yang diarsir. Gambarnya berbentuk belah ketupat. Nah, diketahui sisi belah ketupatnya ini bisa kita lihat. Nah, ini ada tanda sama. Berarti panjangnya ini itu sama. Artinya 24 ini panjang, kalau misalkan ini dari A sampai B itu panjangnya 24. Kemudian karena ini misalkan ini C, ini D, berarti ini kan di tengah-tengahnya. Berarti antara titik ini sampai ke C itu setengah dari 24. Berapa? Berarti di sini 12, di sini 12. Kemudian B ke C ini kan sisi persegi, berarti ini adalah 24. Kemudian ini juga 24. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir, berarti yang berbentuk belah ketupat. Nah, untuk memudahkan kita menghitungnya, maka kita cari saja menggunakan rumus luas segitiga. Kenapa? Karena di sini nanti kalau misalkan kita tarik garis bantu seperti ini. Nah, ini kan kalau di sini E, berarti di sini misalkan ada F. Nah, berarti ini kan FCB. Ini ada segitiga, ini siku-siku. Kemudian FEB ini juga segitiga siku-siku. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa di sini sisi BC itu 24, sisi CF itu 12, begitu juga dengan sisi EB 24, sisi EF 12 juga, maka dua segitiga ini adalah segitiga yang sama ya, sama besar. Nah, kemudian untuk mencari luas daerah ini berarti 2 kali dari luas segitiga BCF ya. Berarti luas daerah yang diarsir sama dengan 2 kali dari luas segitiga BCF. Oke. Nah, sama dengan 2 kali, nah, luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan 2 dikali setengah dikali alas. Alasnya karena ini tegak lurus, ada siku-siku, berarti 12 dan 24 itu sudah saling tegak lurus, maka bisa 12-nya yang jadikan alas, kemudian 24 jadi tinggi, ataupun sebaliknya ya, sama saja. Nah, berarti kalau misalkan FC itu sebagai alas, berarti ini 12, kemudian 24 ini sebagai tingginya ya. Nah, kalau sudah sama dengan 2 kali setengah, berarti kan 1 kali 12 kali 24 ya. Kita hitung 12 dikali 24, hasilnya adalah 270
Satuannya sentimeter persegi. Nomor 3, halaman belakang sebuah gedung berbentuk persegi panjang berukuran 55 meter kali 35 meter. Di sekeliling halaman tersebut akan dibuat pagar dengan perkiraan biaya pembuatan 300.000 per meter. Berapa biaya pembuatan pagar di sekeliling halaman tersebut? Nah, untuk mencari biayanya maka kita perlu mencari dulu keliling halaman. Nah, halamannya berbentuk persegi panjang, maka keliling halaman sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya 55 meter ditambah lebarnya 35 meter. Maka sama dengan 2 dikali 55 tambah 35. Itu sama dengan 90. Satuannya meter ya. Sama dengan 2 kali 90 hasilnya 180 meter. Nah, ini adalah keliling halaman. Nah, jika per meternya biayanya ada 300.000, maka sekeliling taman, untuk membuat pagar di sekeliling taman, biayanya adalah biaya pembuatan pagar di sekeliling taman sama dengan keliling tadi 180 meter dikali biaya per meternya 300.000. Hasilnya adalah 54 juta rupiah. Nomor 4, diagram berikut ini memperlihatkan data tentang banyak karyawan di PT Makmur Jaya di berbagai bagian. Nah, ini ada diagram batang, kemudian ada bagian keuangan, perpajakan, pemasaran, dan produksi. Kemudian yang berwarna ungu pekat ini adalah mewakili banyaknya karyawan laki-laki, kemudian yang ungu muda adalah karyawan perempuan. Selisih antara banyak karyawan bagian perpajakan dan produksi adalah, berarti kita fokus ke perpajakan dan produksi. Perpajakan, karyawan pada bagian perpajakan jumlahnya berapa? Nah, di sini karena di sini skalanya tidak kurang detail ya. Di sini yang laki-laki itu di atasnya 20. Kalau satu skala kayak gini itu 10, berarti kemungkinan ini bisa 24. Kemudian yang perempuan itu pas di bawahnya 40, berarti kemungkinan ini 39. Nah, pemasaran untuk yang pemasaran tidak perlu kita cari karena yang ditanyakan hanya perpajakan dengan produksi. Langsung kita cari yang bagian produksi. Produksi di atas 50, berarti ini 52. Kemudian yang perempuannya itu tepat di tengah-tengah, berarti di sini 45. Nah, sekarang kita cari dulu jumlahnya. Yang perpajakan berarti jumlahnya adalah 24 ditambah 39, laki-laki ditambah perempuan. 24 ditambah 39, jumlahnya adalah 63. Jadi yang perpajakan itu adalah 63 ya, perpajakan. Kemudian yang produksi 52 ditambah 45, hasilnya 97. Nah, yang ditanyakan adalah selisih, maka dikurang 97 dikurang 63. 97 dikurang 63 hasilnya adalah 34 karyawan. Nomor 5, tentukan besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. A
pukul 2 tepat ya, 2.00. Nah, di sini ada gambar jam, kemudian menunjukkan pukul 2 tepat. Berarti jarum panjang di angka 12, jarum pendek menunjuk ke angka 2. Nah, 2 tepat ya. Berarti di sini ada 2 langkah sudutnya ini. Ya, melalui 2 langkah. 1, 2. Kalau 1 langkahnya itu 30 derajat, maka 2 langkah adalah 60 derajat. Maka sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 2 tepat yaitu 60 derajat. Nomor 5B, pukul 6.30. Nah, ini adalah jarum jam yang menunjukkan pukul 6.30. Jarum panjang di bilangan 6, di angka 6, jarum pendeknya ada di antara 7 dan 6, tepat di tengah-tengah karena lebih 30 menit. Nah, karena tepat di tengah-tengahnya, berarti ini sudutnya hanyalah setengahnya. Berarti kalau ini 30, setengahnya itu berarti 15 derajat. Oke, berarti di sini 15 derajat. Nomor 5C, ini pukul 10.20. Nah, untuk pukul 10.20, jarum pendek itu di antara lebih ya, di antara 10 dan 11, tapi tidak tepat di tengahnya ya. Kemudian untuk jarum panjangnya tepat menunjuk bilangan 4 atau angka 4 karena lebih 20 menit. Nah, sudut yang ditanyakan berarti ini. Nah, sekarang kita hitung saja yang utuh ya, berapa langkah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang untuk yang ini itu kan lebihannya. Nanti kita hitung sendiri. Ada 5 langkah. 5 langkah dikali 30 derajat berarti 150 derajat. Ini kita simpan dulu. Nah, untuk lebihannya ini karena lebihnya 20 menit, maka kita menghitungnya 20 menit dibagi 60 menit. 60 menit ini adalah dalam 1 jam dikali 30 derajat. Nah, berarti 60 dengan 30. Berarti di sini sisa 2. 20 dibagi 2 berarti 10. Berarti 10 derajat. Maka sudut yang dibentuk adalah 150 derajat ditambah 10 derajat. Hasilnya sama dengan 160 derajat. Ya, maka kita tulis di sini 160 derajat.